dulu dong ke kanan kirinya, tunjukkan senyum Anda yang paling manis supaya hari ini cerah bersinar ya, seperti cuaca hari ini yang cerah. Ya, senang sekali pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan itu literasi digital dengan pendekatan jurnalistik, animasi pegiat komunikasi sosial Keuskupan Manokwari Sorong. Wah. Sudah siap belajar? Ya, hari ini kita akan belajar bersama. Kita bersyukur di antara kita sudah datang tamu-tamu istimewa dari Sorong ya, jauh-jauh dari Sorong, mau menularkan ilmu, mau memberikan kita ilmu baru yang bisa kita praktekkan di paroki kita masing-masing. Nah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat dan kasih karunia yang Kau anugerahkan kepada kami semua hari ini. Kami anak-anak-Mu bersyukur hari ini mendapat kesempatan untuk berkumpul bersama, untuk belajar dan menimba ilmu dalam membangun komunikasi sosial di paroki kami masing-masing. Bapa, kami persembahkan kepadamu segala kegiatan rangkaian acara kami hari ini. Sudilah kiranya Engkau memberkati, menyertai perjalanan kegiatan kami, agar dari pagi hingga malam nanti semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kami juga mohon curahan Roh Kudus-Mu bagi para pemateri yang akan membantu kami, memfasilitasi kami hari ini untuk belajar. Semoga mereka juga dapat menularkan ilmunya, menjelaskan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pater Katino dari Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Manokwari Sorong. Wah, ini bintang tamu kita, Pater Katino. Iya. Oke, baik, selamat pagi untuk kita semua. Romo, Pastor Paroki tadi di mana? Immanuel. Dan juga teman-teman sekalian, para pegiat Komsos dari paroki-paroki di tim pastoral wilayah Manokwari. Saya sebagai Ketua Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Manokwari Sorong, saya ditunjuk oleh Bapak Uskup pada bulan Desember tahun 2024 kemarin. Lalu kemudian dalam perjalanan waktu beberapa bulan, saya melihat bahwa Keuskupan Manokwari Sorong, komsos-komsos, ya ada yang sudah mulai bergerak, ada yang belum bergerak. Ada yang sudah aktif, ada yang belum aktif. Satu PR besar, apalagi Bapak Uskup mengingatkan kepada saya, Komsos memiliki peran yang besar, teristimewa untuk mempersiapkan sebuah event besar di Keuskupan Manokwari Sorong, yaitu Indonesian Youth Day. Indonesian Youth Day ini akan dilangsungkan pada tahun 2027. Oleh karena itu, komsos-komsos di paroki-paroki harus mulai aktif kembali, harus mulai membiasakan diri dengan kegiatan-kegiatan walaupun mungkin sudah biasa. Tetapi paling tidak bahwa ada sebuah segerakan bersama dalam sebuah kegiatan-kegiatan bersama untuk membangun satu kesepahaman bersama. Oleh karena itu, pada program 2025, sebenarnya program ini program dadakan karena program saya masuk sesudah RAP dibahas di Keuskupan, betul ya Romo ya? Sehingga saya sudah agak khawatir bisakah tidak, karena ini di luar dari RAP, dari tim pastoral wilayah. Tetapi bahwa puji Tuhan bahwa para ketua TPW
menerima, sehingga terjadilah kegiatan pada hari ini. Kegiatan yang pertama dalam animasi pegiat Komsos di Keuskupan Manokwari Sorong dilaksanakan di Kota Sorong untuk 3 tim pastoral wilayah, yaitu Sorong, Aimas, dan Maibrat, yang berlangsung pada tanggal 14, 15, dan 16 Maret yang lalu. Dan untuk Sorong sedikit ada keistimewaan, artinya bahwa saya mengundang langsung dari tim Komsos KBI untuk memberikan animasi kepada teman-teman pegiat Komsos di 3 wilayah tersebut. Lalu kemudian yang kedua adalah tim pastoral wilayah Manokwari tanggal 28-29 ini. Saya sudah meminta dari Komsos KBI, tetapi mereka mengatakan, aduh, kita punya dana terbatas. Akhirnya mereka mendaulat saya untuk bahan-bahan yang sudah kita kumpuli bersama, kita sampaikan, kita salurkan, kita sharingkan kepada teman-teman pegiat Komsos di wilayah-wilayah. Untuk tim pastoral wilayah Fafak nanti pada tanggal 30 sampai 31 Mei, 30 sampai 1 Juni, 30 Mei sampai 1 Juni. Karena pada 1 Juni itu adalah Hari Komsos Sedunia. Maka untuk tim pastoral wilayah Fafak, Bapak Uskup juga akan hadir. Tujuan dari kegiatan ini sesungguhnya adalah untuk membangun sebuah jejaring. Karena Komsos itu bekerja hanya bisa bekerja dalam sebuah jaringan. Oleh karena itu, kesempatan hari ini kita akan membangun semangat itu. Kita akan belajar bersama, lalu kemudian kita juga akan membangun jejaring. Komsos Keuskupan Manokwari Sorong pelan-pelan sudah mulai sedikit hidup kembali. Karena jujur saja ternyata bahwa Komsos Keuskupan kita ini juga belum terlalu aktif, dalam arti karena mungkin keterbatasan tenaga dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya mencoba untuk kembali mengaktifkan, dan itu kita membutuhkan kontribusi-kontribusi berita apapun yang terjadi di wilayah-wilayah, di paroki-paroki. Karena saudara-saudara sekalian, kita melihat Keuskupan Manokwari Sorong ini ada begitu banyak peristiwa-peristiwa iman yang tidak terpublikasi, sehingga orang di luar sana itu gelap dengan Keuskupan Manokwari Sorong. Orang tidak terlalu mengenal Keuskupan Manokwari Sorong itu bagaimana. Karena banyak peristiwa, banyak kegiatan, tetapi tidak terpublikasikan. Nah, ternyata ketika kita mulai dengan meliput kegiatan-kegiatan, terutama saya dengan Bapak Uskup, terus saya liputan, orang mulai melihat, Keuskupan Manokwari Sorong itu ternyata begini, luar biasa. Orang gambarannya gereja-gereja Keuskupan Manokwari Sorong itu gereja-gereja yang sangat rentan semua. Ternyata gereja-gereja di Papua itu kebanyakan juga sudah begitu megah-megah. Karena apa? Tidak ada publikasi. Oleh karena itu Bapak Uskup meminta supaya saya mulai turun menyapa langsung teman-teman para pegiat Komsos untuk bersama-sama untuk bangun, untuk bersama-sama mulai aktif dalam Komsos kita. Itulah tujuan dari kegiatan animasi pada hari ini. Oleh karena itu pada kesempatan pertama saya mengucapkan terima kasih kepada tim pastoral wilayah Manokwari, secara khusus Romo Yohanes Sunyata sebagai ketua TPW, dan juga para pastor yang ada di tim pastoral wilayah Manokwari yang juga mau menerima program ini, dan semua akomodasi kegiatan ini ditanggung oleh TPW. Lalu yang kedua juga terima kasih untuk teman-teman para pegiat Komsos yang hadir, mau rela meluangkan waktu pada hari ini dan besok. Juga saya terima kasih untuk Pak Alex Tethol. Saya mendapatkan teman pada hari ini untuk bersama-sama belajar, kita berbagi. Jadi kami tidak mengajari, karena pasti teman-teman akan punya basic masing-masing.
tetapi sama-sama belajar. Pak Alex sebagai kontributor dari Metro TV juga akan bersama-sama kita untuk membantu dalam kegiatan ini. Jadi terima kasih, selamat datang untuk kegiatan hari ini pada bagian Komsos dari paroki-paroki, dan mari kita berjalan bersama untuk terutama adalah bagaimana kita mengembangkan Komsos di paroki-paroki kita. Saya rasa itu beberapa hal dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan mari kita berjalan bersama. Terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pater Katino. Terima kasih Pater Katino. Sudah jelas tadi ya, kita kenapa kok ada kegiatan ini. Tadi Pater Katino sudah memberikan latar belakangnya, mengapa kita mau hari ini berkumpul di tempat ini. Kita mau apa? Belajar bersama, berjalan bersama ya, membangun jejaring, menghidupkan Komsos di tempat kita masing-masing. Saya tes SP4, mana suaranya? Suara. SP4, mana suaranya? Oh, hadir. SP8 hadir. Paroki Agustinus hadir. Oke. Paroki Manuel Sangge siap hadir. Banyak juga. Dari Paroki Thomas Aquinas hadir. Oke. Ada yang belum disebut? Wasior. Ya, ini ada satu orang dari Askara. Dari Snowy ada? Oh, belum bisa bergabung hari ini. Nah, lalu kita akan mendengar sambutan berikutnya dari Romo Sunyoto. Romo Sunyoto sebagai Ketua TPW Manokwari. Saya persilahkan. Waktu yang diberikan untuk memberikan sambutan, dan sebenarnya apa yang mau saya sampaikan itu sudah disampaikan Romo Katino semua. Jadi saya menyapa semuanya, selamat pagi dan juga selamat datang di Aula Santo Vincentius ini untuk bersama-sama mengikuti pelatihan kegiatan para pegiat Komsos dan melibatkan semua paroki, 7 paroki di TPW Manokwari ini. Jadi sudah diabsen oleh frater. Memang awalnya itu setiap paroki supaya ada 5 utusan untuk menghadiri kegiatan pada hari ini. Memang umumnya sesuai dengan harapan 5, bahkan ada yang luar biasa minta tambah seperti Sangge. Bukan hanya 5 tapi 7 atau 8 mungkin ya. Kemudian Basior tadi ada 1, terima kasih karena memang ya kendala transportasi ini yang seringkali menjadi hambatan. Mungkin juga tidak semua yang ada di sini juga pernah sampai Basior. Kalau pas ada Susi Air itu enak itu, tapi agak susah kalau dari Basior ke sini. Kapal ya semalaman, kapal cepat bisa 7 atau 8 jam. Itu pun juga kalau nggak banyak bocor di jalan atau di laut. Jadi banyak kesulitan ya dari sana. Juga seperti waktu yang lalu kami pun juga mau dari koleksi di sana, tapi juga batal karena transportasi agak susah. Kemudian juga kegiatan OMK pun direncanakan di sana, tapi juga batal karena ya kondisi transportasi yang memang agak sulit. Kemudian dari Senopi saya dengar kemarin akan ada 1 yang akan bergabung dan juga ikut dalam pelatihan animasi ini, tapi belum muncul. Mungkin masih selfie di gunung pasir sana.
Ya, kita mengucapkan terima kasih kepada Komisi Komsos KMS, ya, terutama Romo Frans Katino, ya, yang dalam perjalanan memang dari beberapa pembicaraan itu ada keinginan untuk mengadakan pendampingan, pelatihan, belajar bersama, berjalan bersama terkait dengan Komsos, ya, di paroki-paroki, karena memang ada sebagian yang sudah aktif, ya, jalan baik, tapi ya, kebanyakan itu belum. Ya. Bahkan di paroki itu juga kadang seksi Komsos ini nggak ada. SP8 juga ada belum? Seksi Komsos belum ada, ya. Jadi kemarin juga cari orang, ya, siapa yang tapi ya, bagus juga, ya. Jadi ya, nanti mungkin tidak susah cari tim atau seksi Komsos, ya. Di Pravi itu ada 2, tapi ya nanti kalau sudah 3 tahun ganti pengurus, ya paling ganti orang itu masih sama, ya. Tapi ya kadang tidak ada apa-apanya selama ya setahun atau 3 tahun berjalan, ya. Dan itu yang kalau saya perhatikan juga hampir semua paroki ya seperti itu, ya. Jadi memang ada sebagian yang sudah, tapi sebagian besar saya kira juga kalau melihat RAPB itu kan juga anggaran di Komsos itu ada yang kosong, ada yang kecil untuk cadangan saja, ya. Kalau latihan kegiatan mungkin bisa digunakan, tapi ya banyak yang kosong. Misalnya di mana, fak-fak itu juga kosong, anggarannya nggak ada, kegiatannya juga nggak ada. Di ya, beberapa paroki itu seperti itu. Jadi itulah situasi kita. Tapi ya bagi kita sekalian juga bukan sesuatu yang membuat kita pesimis. Tapi tadi Romo Katino sudah menyampaikan bahwa ya melihat situasi dan juga keprihatinan ini, maka ya selalu ada upaya bagi kita sekalian, terutama dengan mengumpulkan seksi-seksi Komsos paroki-paroki, bahkan sekeuskupan Manokwari Sorong. Dan tadi sampaikan Frater bahwa Romo Katino ini jauh dari Sorong, tapi aslinya itu sekolah SP, bukan jauh-jauh amat, ya. Jadi hanya tetangga kita saja, ya. Dan sebelumnya ketika beliau bertugas di Keuskupan Atambua juga sudah menangani Komsos ini berapa tahun? Hampir 5 tahun, jadi cukup lama, ya. Jadi pengalaman saya kira ya sudah banyak, luar biasa, banyak ya liputan-liputan yang di-share, dibagikan, ya. Jadi ya itulah nanti pengalaman yang saya kira juga akan dibagikan. Di Romo Katino ditugaskan di Keuskupan Atambua itu terutama untuk belajar Komsos. Ya, belajar 5 tahun, kan kuliah kiranya nanti menjadi sesuatu yang berharga, yang menimba pengalaman di sana. Jadi semoga kita pun juga ya nanti bisa lebih giat, ya, terutama di paroki-paroki, apalagi akan ada event yang besar nanti di 2027. Tetapi juga tentunya ya bukan hanya event itu, tadi sampaikan bahwa ya ada liputan-liputan dari paroki-paroki, karena ya banyak kegiatan yang ada di paroki-paroki KMS ini, tapi tidak ya, terekspos, tidak ada yang tahu. Jadi bukan hanya Indonesia gelap, tapi KMS pun juga masih gelap dalam hal berita-berita, ya. Maka ya untuk mengisi itu supaya apa yang berjalan atau yang sudah dilaksanakan diupayakan, ya, itu ya bisa diberitakan sehingga dunia luar pun juga tahu, ya, Keuskupan Manokwari Sorong itu seperti apa. Sungguh berterima kasih, ya, untuk Romo Katino yang dari Sorong nanti ke berbagai tempat, ya, untuk memberikan animasi, pelatihan, pendampingan, belajar bersama, berjalan bersama. Juga ditambah nanti dari sini Pak Alex, ya, di bagian dari Metro TV, ya.
ada orang hebat di sini. Ya, dengan inilah kita pun juga bertemu itu dari tempat kita. Kemudian nanti tanggal 15 April akan ada misa pemberkatan minyak dan juga pembayaran janji imamat di gereja Katedral Paroki Santo Agustinus. Jadi nanti nama statusnya akan diteguhkan dengan surat resmi dari Bapak Uskup. Jadi kenapa perayaan pemberkatan minyak dan juga pembayaran janji imamat ini diadakan di Manokwari, Paroki Santo Agustinus? Karena biasanya selalu di Katedral Yesus Raja Sorong. Jadi nanti juga akan ada liputan ataupun juga mungkin disiarkan langsung live streaming. Mungkin juga ada terutama dari Paroki Agustinus bisa membantu Romo Katino dilibatkan untuk kegiatan itu. Seperti kalau di tempat lain biasanya Komsos Keuskupan juga meliput atau live streaming untuk acara misa, entah itu cakisan, kadang misa requiem untuk Romo ataupun juga untuk uskup. Jadi ya macam-macam itu ya bisa diikuti oleh banyak orang. Jadi terima kasih atas perjumpaan. Ya, proses kita selama 2 hari, Jumat dan Sabtu gitu, sebagai persiapan kita untuk merayakan Idul Fitri. 2 hari di sini. Kemudian informasi ya, nanti untuk ya, peserta yang dari paroki kota untuk kembali ke rumah masing-masing ya, supaya acara selesai malam. Kemudian yang dari SP8 yang 3 itu nanti yang cowok ya, menginap di paroki Amban. Kemudian yang 2 itu nanti di bawah situ ya, di dalam stop. Jadi kemudian ditambah 1 dari Pravi ya. Ya nanti 1 kamar ya. Kamarnya agak luas jadi bertiga ya. Daripada nanti 2 kamar, 1 sendiri nanti takut, kita malah ngungsi ke tempat 1 kamar satunya ya sama saja. Ya. Kenapa hanya pesan 1 kamar, kan kita penghematan ya kata Pak Prabowo ya. Nah. Sebenarnya serba penghematan. Kemudian memang toilet di sini agak jauh ya bagi yang baru menggunakan aula ini. Jadi toiletnya itu di Pastoral Agustinus itu. Itu yang indoor, yang outdoor banyak tempatnya. Mungkin itu saja informasi dan juga sedikit dan tanggapan atas ya, acara hari ini. Dan sebenarnya yang juga diminta untuk hadir itu Bapak Pembimas Katolik Provinsi Papua Barat, Bapak Hugo, tapi ada acara bersama di kantor sehingga tidak bisa untuk beliau izin ya, tidak bisa hadir. Begitu, terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih Romo. Ya, acara selanjutnya kita ini unik sekali ya. Ada menyanyikan lagu Peziarah Pengharapan. Wah, ini luar biasa. Bisa gantinya Indonesia Raya. Ya, bisa dibuka dari map yang sudah Anda terima. Di dalam situ ada teks Peziarah Pengharapan. Karena tahun ini adalah tahun jubileum dan kita mau menyemarakkan tahun ini ya sebagai pegiat Komsos, kita mau menyanyikan bersama lagu Peziarah Pengharapan. Tahu lagunya? Harusnya di paroki-paroki ini sudah dinyanyikan ya. Kalau belum berarti pelanggaran ya. Nah, kita nyanyikan bersama-sama ya. Dosa hidup lawan harapanku, ku lambungkan hadapan-Mu, raih kehidupan
lambungkan hanya bagimu rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, membuka jalan keselamatan. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan hanya bagimu rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Kita tepuk tangan sekali-sekalinya, yuk. Oke, mari kita mengikuti kegiatan kita pada hari ini.